Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Danang Saputra dari TI 08. Saya di sini ingin presentasikan tugas dari ulangan tengah semester mata kuliah digital forensik. Yang pertama ada proses dari digital forensik. Proses digital forensik ini dibagi menjadi 7, ada identifikasi, koleksi, preservasi, akuisisi, eksaminasi, analisis, dan pelaporan. Pertama ada identifikasi atau identification. Adalah proses memilah barang bukti oleh investigator dari kejahatan komputer untuk dijadikan bukti otentik saat proses penyidikan. Proses identifikasi ini berupa pelabelan dan perekaman dari keutuhan barang bukti fisik. Yang kedua ada koleksi. Koleksi adalah proses duplikasi dari barang bukti fisik yang otentik ke bukti digital untuk menjaga integritas barang bukti dari perubahan atau kontaminasi. Proses penjagaan barang bukti fisik dan membuat duplikasi menjadi file image ini juga bisa disebut sebagai akuisisi. Yang kedua ada preservasi. Pada fase ini, data-data yang terkumpul diisolasi, diamankan, dan diawetkan. Termasuk pada fase ini, mencegah orang-orang menggunakan perangkat digital yang diamankan agar bukti tidak rusak. Yang selanjutnya ada akuisisi. Akuisisi merupakan suatu proses penggandaan berupa bukti seperti media penyimpanan digital dengan pengambilan bit demi bit. Menurut dokumen SNI 27037.2/2014, akuisisi merupakan proses untuk membuat salinan berbarang bukti digital dan mendokumentasikan metodologi yang digunakan serta aktivitas yang dilakukan digital forensik merupakan salah satu cara untuk menemukan suatu bukti digital. Yang selanjutnya ada eksaminasi. Eksaminasi atau examination atau juga bisa disebut pemeriksaan adalah proses ekstraksi hasil image sehingga data digital yang ada di dalamnya sama dengan barang bukti fisik. Tahapan ini memastikan data yang didapat asli dan akan dicek validasi dengan menggunakan hashing. Selanjutnya ada analisis. Analisis adalah proses pengecekan barang bukti digital yang telah didapat dari proses eksaminasi barang bukti digital diproses secara detail sesuai pelaporan tindak kejahatan yang untuk mengungkap kasus tindakan kejahatan dengan metode yang benar secara ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan secara sah menurut hukum. Yang terakhir ada pelaporan. Merupakan proses pembuatan laporan. Hasil laporan analisis menggambarkan tindakan yang dilakukan oleh pelaku kriminal, penjelasan tool yang dipakai, dan metode yang digunakan penelitian. Selanjutnya saya akan menjelaskan salah satu kasus cybercrime yaitu Bangladesh Bank Robbery. Bangladesh Bank Robbery adalah salah satu cybercrime yang terbilang cukup besar kalau diukur dari nilai kerugiannya karena mencapai triliunan rupiah. Lokasi kejadiannya ini ada di Bank Sentral Bangladesh yang berlokasi di ibu kota Bangladesh, Dhaka, pada Sabtu 18 Maret 2016. Kronologi dari kasus ini yaitu hacker berhasil mencuri uang senilai 81 juta dolar atau setara dengan 1, triliun rupiah dari Bank Sentral Bangladesh melalui serangkaian transfer ke rekening pelaku di Federasi Reserve Bank of New York atau The Fed. Melansir dari laman Forbes, pada Sabtu Maret 2016, pembobolan tersebut mencoba mencuri lagi uang tambahan senilai 850 sampai 870 miliar dolar atau setara dengan 11 sampai 11,4 triliunan rupiah. Namun upaya kejahatan tersebut berhasil digagalkan karena lantaran ada kecurigaan atas transaksi tersebut.
Setelah pencurian tersebut diungkap ada dua hal yang diketahui. Yang pertama, operasi pembajakan memperlihatkan betapa besarnya skala kejahatan cyber yang dilakukan. Bisa diketahui bahwa para penjahat kini lebih berani dan teliti dibanding sebelumnya. Kedua, lembaga keuangan harus belajar untuk mengatasi kelemahan yang ada di saluran perbankan global setelah melaporkan tindakan pencurian uang yang dialaminya. Pemerintah Bangladesh beserta The Fed mengakui bahwa sistem mereka dibajak. Menurut Kaspersky Lab, setelah Bangladesh mengintegrasikan sistem perbankannya online, mereka terus mendapatkan ancaman cybercrime atau kejahatan cyber. Lesson learned dari kasus Bangladesh bank robbery ini adalah pemerintah harus fokus mengembangkan sumber daya manusia dan memastikan orang-orang yang menjabat pada instansi, terutama instansi perbankan ini, memiliki kemampuan yang sepadan, mengingat resiko-resiko yang dihadapi cukup besar. Selain itu, perlu diperhatikan bahwa ketelitian harus diutamakan, sebab merujuk dari kasus tersebut, pembobolan akun bank ini dihentikan karena si peretas atau pelaku eh, tidak teliti dalam mengeja suatu kata, sehingga dihentikan. Oh ya, sebelumnya di kasus ini dari Bank Sentral Bangladesh ke New York tidak langsung transfer ke The Fed, tetapi melalui bank penghubung, yaitu Dash Bank. Nah, di Dash Bank ini dihentikan karena ada kesalahan mengeja kata, sehingga menimbulkan pertanyaan serius atas integrasi sistem transfer uang berbasis kode SWIFT. Karena pihak berwenang harus dapat menilai kembali proses verifikasi transfer dana internasional. Kedua, lembaga keuangan harus belajar untuk mengatasi kelemahan yang ada di saluran perbankan global. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen utama pada hard disk. Bisa dilihat pada gambar ada beberapa komponen yang ada pada hard disk. Namun di sini saya akan menyebutkan beberapa saja. Yang pertama ada platter. Platter ini adalah piringan hard disk. Bagian ini berbentuk piringan yang dilapisi magnet sehingga mampu menyimpan data atau file yang terdiri dari slider, sector, track, and cluster. Yang kedua ada spindle. Spindle ini berfungsi untuk mengontrol speed atau jumlah putaran dari spindle motor dalam satuan RPM atau rotation per minute. Yang selanjutnya ada motor drive, sebuah motor servo yang berfungsi menggerakkan platter pada porosnya. Motor inilah yang menentukan kecepatan perputaran piring hard disk sehingga mencapai beberapa RPM. Selanjutnya ada read-write head, sebuah mekanisme yang berfungsi untuk membaca dan menulis data dari atau ke piring hard disk yang merubah sinyal. Selanjutnya ada board. Sirkuit elektronik ini mengontrol kinerja daripada hard disk serta mendeteksi keseluruhan konfigurasi yang ada pada hard dan mengatur lalu lintas keluarnya masuk informasi. ARM adalah sebuah tungkai yang memegang head. Tungkai ini menggerakkan head ke seluruh permukaan platter. Selanjutnya ada aktuator. Di dalam hard disk terdapat magnet. Magnet ini terdiri dari dua, yaitu ada magnet alam atau magnet permanen dan magnet buatan, yang dimana terjadi arus listrik. Magnet ini mengatur kecepatan pergerakan head saat membaca maupun menulis. Selanjutnya ada controller head, suatu alat yang umumnya sebuah pengontrol yang dapat mengendalikan head agar dapat menulis dan membaca, dan ini memperkuat sinyal dari yang diberikan head maupun yang diterima oleh head. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian dari piringan atau platter
dari hard disk. Yang pertama ada cluster. Lihat pada gambar yang huruf B, untuk huruf B, itulah yang disebut cluster. Cluster ini adalah lintasan yang terdapat pada sektor. Kelipatan terkecil dari sebuah hard disk yang dapat digunakan untuk menyimpan data atau merupakan lokasi penyimpanan terkecil dalam hard disk yang memiliki ukuran tergantung pada besarnya hard disk. Yang kedua ada track. Lihat pada gambar A, itulah track. Track adalah lintasan pada hard disk atau bagian dari hard disk yang membentuk lingkaran konsentris. Selanjutnya ada sektor. Gambar untuk Selanjutnya sektor. Lihatlah gambar untuk huruf C dan D, itulah sektor. Lebih tepatnya, huruf C itu menunjukkan geometrical sektor, sementara huruf D adalah tracker sektor. Sektor adalah jumlah lintasan yang terdapat pada sebuah track, dan sektor adalah bagian dari track. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu select space. File select, juga disebut sebagai select space, adalah sisa ruangan drive tempat file disimpan. Ruangan ini tetap kosong atau terisi karena setiap cluster pada disk memiliki threshold penyimpanan dan file-file berukuran acak. Lihat pada gambar ini adalah yang berwarna biru itu logical size, dan yang berwarna putih itu adalah select space. Select space dalam investigasi di digital forensik, dalam bidang digital forensik, anti forensik, itu juga disebut counter forensik, adalah usaha dan teknik yang digunakan untuk menghambat atau menghalangi analisis forensik. Dengan menggunakan teknik anti forensik, penyelidikan pada media digital menjadi lebih sulit dan lebih mahal. Anti forensik dibagi menjadi beberapa teknik. Salah satunya adalah data hiding, obfuscation, dan encryption, penyembunyian, penggelapan, dan enkripsi data. Select space digunakan pada teknik ini karena dapat membantu penyelidikan dengan data sisa laten data atau ambience data, dapat memberikan petunjuk kepada penyelidik tentang apa yang awalnya disimpan di seluruh cluster, yang kemudian dapat memberikan petunjuk dan pertanyaan konsekuensi lainnya. Kenapa file yang sudah dihapus pada hard disk masih bisa dibaca oleh tools tertentu? Karena hard disk adalah salah satu perangkat keras komputer yang menyediakan ruangan yang digunakan untuk menyimpan atau membaca data pada komputer. Perangkat ini memiliki sifat non-volatile memori volatile memory, yang berarti data pada memori jenis ini tidak akan hilang meskipun perangkat tersebut telah dimatikan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan 6 hal yang menjadi tantangan dalam dunia digital forensik. Yang pertama ada kecepatan dan volume data yang tinggi. Masalah yang terkait dengan memperoleh, menyimpan, dan memproses sejumlah besar data untuk keperluan forensik telah menyebabkan masalah selama setidaknya satu dekade ini. Dan sekarang diperburuk dengan banyaknya perangkat Internet of Things digital yang berbeda jenisnya. Menurut Montasari and the Hill 2019, identifikasi, akuisisi, dan analisis bukti digital dalam lingkungan IoT menimbulkan tantangan signifikan bagi agensi hukum dan investigator digital forensik. Selanjutnya ada kompleksitas data. Bukti tidak lagi terbatas dalam satu varian saja, tetapi tersebar di berbagai lokasi dan bahkan tersimpan di dunia virtual, seperti media sosial, cloud storage, dan unit penyimpanan yang terhubung dengan jaringan pribadi. Karena alasan ini dibutuhkan lebih banyak keahlian alat dan waktu untuk merekonstruksi bukti secara lengkap dan benar. Mengotomatiskan sebagian tugas dengan bantuan mesin telah dikritik oleh komunitas investigasi digital karena hal itu
dapat dengan cepat menurunkan kualitas penyelidikan. Selanjutnya, membuat standar investigasi digital. Investigasi kejahatan cyber yang baik memerlukan pemrosesan informasi secara kolaboratif atau menggunakan penyimpanan dan komputasi yang dikelola oleh pihak lain yang dapat dipercaya. Oleh karena itu, poin utama dalam investigasi digital forensik adalah pengembangan format dan standarisasi yang tepat. Meskipun para peneliti di bidang ini telah melakukan beberapa upaya untuk menyetujui format, skema, dan ontologi pada artefak DF, sangat sedikit kemajuan yang telah dibuat. Selanjutnya ada tidak melanggar privasi. Saat ini banyak orang menyimpan data pribadi mereka dalam perangkat elektronik dan penyimpanan virtual, terutama pada penyimpanan cloud atau media sosial. Sayangnya, pengumpulan informasi untuk merekonstruksi dan menemukan serangan dapat melanggar privasi. Saat ini banyak orang yang menyimpan data pribadi mereka dalam perangkat elektronik dan penyimpanan virtual, terutama pada penyimpanan cloud atau media sosial. Sayangnya, pengumpulan informasi untuk merekonstruksi dan menemukan serangan dapat melanggar hukum privasi seseorang dan dikaitkan dengan rintangan lain dari cloud computing yang terlibat. Selanjutnya ada legal dan etis. Praktik forensik digital harus dilakukan dengan prosedur yang benar karena akan mempengaruhi hasil keputusan pengadilan. Forensik digital tidak hanya digunakan sebagai bukti tetapi juga memastikan siapa melakukan apa dan mengkonfirmasi alibi setiap pihak yang terlibat dalam satu kasus. Oleh karena itu, pertimbangan aspek legal dan etis terhadap praktik forensik digital perlu diselenggarakan agar menjadi paduan yang dapat dipatuhi oleh seluruh investigator. Dan yang terakhir adalah pengembangan metode anti forensik. Ketika tindakan defensif menjadi semakin efisien, semakin agresif penyebaran metode anti forensik yang dapat dibayangkan. Metode ini mencakup enkripsi, ketidakjelasan, dan teknik penyelubungi, termasuk menyembunyikan informasi, misalnya tentang untuk menganalisis sistem file adalah konfigurasi steganografi yang menemukan persembunyian informasi di area tidak digunakan pada hard disk atau metadata seperti timestamp. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.